Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Abdullah, merupakan salah satu peserta fasilitator pembelajaran digital. Saat ini saya akan mencoba membawakan materi tentang perencanaan pembelajaran, di mana bagaimana cara merumuskan pemahaman yang bermakna. Ya, sebenarnya kita harus paham terlebih dahulu, apa sih itu pemahaman yang bermakna? Ya, pemahaman bermakna adalah kemampuan murid yang tidak hanya memahami informasi secara literal, tetapi juga untuk mengaitkan informasi tersebut dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan relevan. Jadi, seperti itu pemahaman yang bermakna. Jadi, siswa harus mampu mengaitkan antara pemahaman yang sudah ada dengan pemahaman yang akan dipelajari selanjutnya. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah dalam proses pembelajaran yang bermakna? Tentunya ya, harus ada langkah-langkah yang harus dipersiapkan. Adapun langkah yang pertama adalah yaitu langkah persiapan, di mana kita harus menciptakan suasana belajar yang kondusif. Kemudian siapkan materi semenarik mungkin dan relevan. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah aktivasi pengetahuan. Kita harus memberikan pemantik, yaitu membantu siswa untuk mengingat pengetahuan awal yang sudah dipelajari sebelumnya dan mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian langkah selanjutnya adalah penyajian materi, di mana kita akan sampaikan materi dengan harus jelas, terstruktur, menarik, dengan metode yang bervariasi. Kemudian selanjutnya adalah langkah konsolidasi pemahaman, yaitu kita membantu memberikan pemahaman materi yang lebih mendalam, menghubungkan dengan pengetahuan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah langkah refleksi. Ya, kita harus membantu siswa kita untuk melakukan refleksi apa yang telah dipelajari dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kita harus paham alasan memilih tujuan pembelajaran, sehingga apa yang kita ajarkan nanti itu betul-betul bisa bermakna buat siswa kita, yaitu apakah tujuan pembelajaran ini kontekstual dengan lingkungan murid. Ya, kita harus kaitkan dengan kehidupan siswa kita, apakah sesuai atau tidak. Kemudian, apakah tujuan pembelajaran ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan tahapan belajar murid kita. Ya, itu harus kita pastikan. Jangan sampai tujuan pembelajaran yang kita susun itu tidak sesuai dengan kebutuhan dan tahapan pembelajaran murid kita. Kemudian selanjutnya adalah kita harus menganalisis situasi kelas. Ya, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah memahami kondisi dan kebutuhan belajar siswa. Jadi kita betul-betul harus memahami kebutuhan kondisi siswa kita. Ya, kemudian kita harus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pembelajaran di kelas kita. Kemudian kita mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan lebih bermakna. Ya, jadi seperti itu langkah-langkah untuk yang kita lakukan dalam menganalisis situasi kelas kita. Dan terpenting di awal kita harus memberikan asesmen asesmen awal atau asesmen diagnostik, seperti itu. Kemudian melakukan asesmen di awal pembelajaran yang seperti saya sampaikan sebelumnya. Lakukan asesmen secara berkelanjutan, gunakan hasil asesmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan libatkan peserta di dalam proses asesmen. Kemudian memilih dan menentukan bahan ajar. Ini yang penting juga, yaitu analisis tujuan dan siswa. Ya, pastikan tujuan sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Pertimbangkan usia, minat dan gaya belajar siswa.
Kemudian ada nilai kesesuaian sesuai tujuan dan karakteristik siswa. Kemudian pilih jenis bahan ajar. Ya, ini yang penting juga. Kemudian tetapkan bahan ajar. Pilih yang paling sesuai. Susun secara sistematis dan terstruktur. Dan siapkan pedoman penggunaannya. Nah, inilah kegiatan-kegiatan kami yang sudah dilakukan di sekolah. 1, 2, 3. Ini videonya. Kesimpulannya adalah pemahaman yang bermakna adalah proses di mana kita bukan saja membaca atau mendengar materi, tetapi juga menganalisis, menilai, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari. Ini memerlukan pemikiran kritis dan refleksi mendalam. Melalui pemahaman bermakna, kita boleh menghubungkan konsep-konsep baru dengan pengetahuan yang ada sebelumnya. Seterusnya memperluas horizon, pemikiran, dan pemahaman kita. Begitulah kesimpulannya.